siap belajar hari ini? Siap. Sebelumnya kita konsentrasi dulu ya, kita pupuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai, mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, kami siap memulai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, ya. Tujuan dari belajar pecahan yaitu anak-anak bisa memahami apa itu pecahan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, nanti tujuan keterampilannya anak-anak bisa menunjukkan bilangan pecahan melewati gambar dengan gambar. Dan kalau sikapnya anak-anak bisa menunjukkan kerjasama, percaya diri, dan berinteraksi. Baik? Sudah? Kita mulai pelajaran hari ini. Siapa yang pernah membeli buah semangka? Semuanya pernah ya? Pernah. Oke, sekarang Ustazah tanya, berapa bagian kalian memotongnya? 5, 5, 2, 4, 6, ada lagi? 7, 3. Oh, berarti semua pernah ya memotong buah semangka menjadi ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2. Oke? Ya, sudah pernah ya semuanya. Hari ini Ustazah mau menjelaskan apa itu pecahan. Jadi pecahan itu ya ini ya, Ustazah punya media nih. Ini namanya pecahan. Tadi ada yang bilang semangkanya dipotong menjadi misalkan ini. Tadi siapa yang potong jadi 3 bagian tadi? Nah, ini kan 3 bagian, kamu ambil 3. Nah, yang ini kemana? Ini misalnya sudah kamu ambilnya cuma 3 bagian kan? Berarti bagiannya gini nak. Ini dipotong menjadi berapa dulu semuanya? Semuanya kalau Ustazah gini kan? Bagiannya semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kalau misalkan Jihan ambil 3, Jihan makan 3 nih, berarti tinggal jadi berapa bagian yang Jihan makan? 3, 8. Jadi pecahan itu bagian dari keseluruhan. Ingat-ingat ya, bagian dari keseluruhan. Jadi seperti ini. Misalkan dipotong menjadi 8 bagian kan? Jihan memakan ini misalkan Jihan makan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Jihan makan 6 dari 8 bagian. Jadi maksudnya pecahan itu berapa darinya seluruh. Nah, kalau seluruhnya dipotong jadi 12, ya udah jadi bawahnya 12 dan atasnya yang dimakan. Misalkan yang dimakan gini. Yang dimakan ini nih, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 misalnya. Paham? Paham. Oke. Yang atas pecahan itu dibagi menjadi 2 kan? Ada yang atas dan yang bawah. Atas ini namanya pembilang. Dan yang bawah penyebut. Penyebut ini dari keseluruhan yang dipotong. Kalau yang atas yang dimakan biasanya, yang diambil. Jadi seperti itu. Oke? Sudah paham? Sudah. Baik, sekarang Ustazah bagi kelompok ya. Kelompoknya seperti biasa terdiri dari 2 sampai 3. Ya, 3 anak ya. Nah, Ustazah punya pizza. Pizza ini silakan ditata di kelompoknya menjadi bagian yang utuh, 1 bagian yang utuh. Oke? Ini kelompoknya Safia, ini kelompoknya Yasmin, kelompoknya Adara. Ada yang kelebihan bawa. Ini kan kebanyakan. Ya, tenang aja. Dalam nomor 1 di sini ada.
Sudah? Sudah disusun semuanya? Sudah. Oke, ada yang dibagi, ada yang 7 itu 8 jatuh 1. Ambil OP. Oke, Ustazah mau tanya kelompoknya Zizi dulu ya. Ustazah minta ambil 1/8. Gimana? Oke, berarti 1 yang di bawah, 8 keseluruhannya. Oke? Tahu? Ngerti ya? Sekarang kelompoknya Adara, Ustazah minta 3/8. 3/8. Ya kan? Oke, baik ya. 3/8. Sekarang kelompoknya Vira, Ustazah minta 5/8. Dibantu kelompoknya boleh? 5/8. Iya, bagus. 5/8. Sekarang kelompoknya Yasmin, Ustazah minta 7. Ayo kelompoknya dibantu. 7. Ya kan? Oke ya. Jadi 7, ini 8 keseluruhan. Sekarang kelompoknya Safea, Ustazah minta 8/8. Ayo dibantu kelompoknya. 8/8. Gimana? Ya kan? Oke, 8/8. Jadi 8/8 itu artinya 8 dibagi 8. Berapa 8 dibagi 8? 1. Jadi kelompoknya Safea makan seluruh pizzanya. Makanya 8/8. Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang Ustazah punya lembaran kerja kelompok. Dikerjakan bersama kelompok. Jangan lupa diberi nama kelompoknya ya. Jadi diberi nama kelompoknya. Nah ini langsung dikerjakan lembar kerja. Namanya langsung di atas ya. Nama kelompoknya misalkan Safea, dibaca langsung. Yang ketuanya di depan, namanya di depan. Oh enggak. Yang ada gambarnya itu yang diarsir. Yang ada gambarnya. Berarti yang ada gambarnya sebagai apa? Yang ada gambarnya sebagai penghilang. Berarti yang penyebutnya adalah semua bagian. Iya kan itu yang digambar. Kalau ini kan yang power. Yang diarsir. Ini kan diarsir saja. Ini kan kayak ini putih nih kedua. Sama berarti yang berwarna yang diambil. Berarti apa Pak? Hijau bukan berarti kan ya.
kelompoknya harus sambil sama-sama mengerjakan ya. Ini pinternya dibagi nih. Sudah? Itu berarti dihitung dihitung semuanya. Iya, pokoknya setiap ada garisnya itu bagian-bagiannya. Yang di warna berarti yang selesai. Pembilang yang di akhir. Nanti ini juga selesai. Yang putih berarti yang nggak di hasil. Oke, sudah semua. Sudah semua. Sudah. Oke, biar semangat, biar lebih semangat lagi kita menyanyikan lagu pecahan. Ya. Lagu pecahannya nadanya pakai saya. Baik, sekarang sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya, kita menyanyi dulu lagu pecahan. Nadanya pakai potong bebek angsa. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kita belajar materi pecahan. Aku senang belajar materi pecahan. Atas pembilang, bawah penyebut. Ayo semangat dan siap belajar. Atas pembilang, bawah penyebut. La 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 la. Baik, sekarang kita tampilkan dari kelompok yang pertama dulu ya. Oke, kelompok 1 silakan maju. Yang lain silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Nomor 1, 5/5. Nomor 2, 4/5. Nomor 3, 3/5. Nomor 4, 2/5. Nomor 5, 3/5. Baik. Oke, kalau ada yang ingin memberikan komentar, apakah ada jawaban yang kurang tepat atau sudah betul semua? Betul. Betul semua. Kita beri tepuk mantul untuk Safea. Tepuk mantul. Turun mantul, turun mantul. Mantap betul. Oke, jangan duduk. Kelompok 1
9/10, nomor 5 10/10. Apakah ada yang kurang tepat? Tidak. Ada. Betul semua ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kita beri tepuk apa? Mantul, oke? Tepuk mantul. Tul mantul, tul mantul, tul mantap betul. Oke, silakan duduk kelompok 3. Sekarang kelompok 4, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosan dari nomor 4 akan membacakan hasil diskusi. Nomor 1, 5/5, nomor 2, 4/5, nomor 3, 3/5, nomor 4, 4/2/5, nomor 5, 3/5. Oke, ada yang kurang tepat? Tidak. Semua ya. Kita beri tepuk apa? Keren. Untuk Zizi. Tepuk keren. Emang keren, emang keren, keren. Oke, silakan duduk. Tepuk keren. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil soal dari diskusi kelompok kami. Nomor 1, 8/10, nomor 2, 10/10, nomor 3, 2/10, nomor 4, 3/10, nomor 5, 9/10. Apakah ada yang kurang tepat? Tidak. Semua betul ya? Betul. Kita beri apa? Tepuk mantul untuk kelompok 5. Kita beri tepuk mantul. Tepuk mantul. Tul mantul, tul mantul, tul mantap betul. Oke, silakan duduk. Sudah? Yang dibacakan kalian semua ini tadi sudah benar semua ya. Jadi yang dimaksud pembilang dan penyebutnya sudah benar. Kalau yang pembilang tadi apa? Yang bagian yang diarsir ya, atau yang diambil. Berikutnya kalau penyebut, ada yang tahu? Penyebut seluruh. Iya, seluruh bagiannya yang dipotong jadi berapa. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah. Oke, sekarang Ustazah mau kasih tebakan satu-satu ya. Dari siapa dulu nih? Oh, Joy dulu deh, Joy. Ustazah punya gini Joy. Berapa per berapa Joy? 1/8. Halamannya. Ya, hitung dulu Joy. Ya? Iya, 7/8. Beri tepuk tangan untuk Joy. Mbak Love. Ayo Mbak Love. Lah, sini. Ya, 3/8. Apakah betul? Betul. Oke. Sekarang Mbak Naura. Nah, ini 4/8, betul? Betul. Sekarang Livia. Ini Livia. 2/8, betul? Betul. Oke, semuanya sudah hebat, sudah keren. Sekarang saya punya lembar kerja siswa. Ini dikerjakan secara individu, jadi bukan kelompok lagi ya. Jadi dikerjakan secara individu yang sudah boleh dikumpulkan. Jangan lupa diberi nama dan kelas masing-masing, nama lengkap ya.
boleh dikumpulkan. Jangan lupa nama dan kelasnya. Oke, sepertinya sudah semua ini ya. Masya Allah, terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat bergembira dan sangat bersemangat ya. Baik, sekarang saya beri tepuk tangan dulu. Oh, tepuk mantul aja. Tepuk mantul untuk kelas 5D ya. Tepuk mantul. Tur mantul. Tur mantul. Tur mantap betul. Mantap betul untuk kelas 5D. Oke, sekarang kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar tentang pecahan? Ada yang tahu untuk apa sih pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari? Untuk apa? Untuk membagi boleh. Ada lagi yang bisa. Untuk apa selain untuk membagi? Biasanya pernah nggak kalian tahu kayak di misalkan ke Ramayana atau ke Matahari, terus ada sekumpulan baju, terus atasnya ada tiang tulisannya apa? Pasangan harga. Itu menurut kalian pecahan bukan? Ya, contohnya kayak potongan harga 50%. Ngerti? Ya, 50% itu dari mana sih? 50% ini juga pecahan. Persen itu singkatan dari per 100. Jadi artinya 50 per 100. Berarti ada bagiannya ada berapa? Seluruhnya 100. Pembilangnya 50. Jadi yang kalian temui biasanya diskon besar-besaran 70% itu adalah pecahan. Jadi pecahan itu bisa digunakan untuk menakar bahan. Contohnya kayak gini. Tuangkan 1/2 sendok teh. Pernah mendengar? Tuangkan gula, terus masukkan setengah tepung terigu. Seperti itu ya. Jadi untuk menakar bahan. Yang kedua untuk menghitung diskon. Yang Ustazah disampaikan biasanya di pasar, di swalayan itu menghitung diskon. Terus membagi makanan, betul kata Sofia tadi. Jadi misalkan ini tadi ya ada semangka. Semangkanya dibagi, misalkan di sini ada berapa anak ini? 17 gitu ya. Berarti semangkanya harus dibagi 17 dan masing-masing anak mendapatkan 1/17. Nggak boleh 2/17 karena apa? Nanti ada temannya yang tidak kebagian 1. Ya Bang enggak? Ya, jadi semuanya harus ambil 1/17. Kalau ingin dapat 2 bagian, otomatis harus dipotong menjadi 34. Karena 17 kan dikali 2. Jadi bisa mengambil 2/34. Seperti itu. Terus bisa juga untuk mengatur keuangan. Contohnya, anak-anak punya uang saku 10.000 ya, 10.000. Misalkan setengah atau 1/2 dari uang saku anak-anak akan disedekahkan untuk Palestina misalkan. Berarti 10.000 sama uang sakunya ya. Terus setengah dari uang saku berarti berapa? 5.000-nya untuk apa? Infak. Misalkan untuk infak. Jadi 1/2 dari uang saku itu disedekahkan. Gitu. Terus yang 1/3-nya ditabung misalkan. Nah, jadi bisa untuk mengatur keuangan. Setelah itu Ustazah mau tanya, apakah di sini ada yang punya pengalaman
Coba ada Dara dulu boleh? Ada Dara? Gak apa-apa, dari situ aja Dara. Berdiri dari situ. Ya, jadi potongnya 10, diambil 5 ya. Jadi 5/10. Oke, betul. Terus ada lagi? Saya pernah disuruh oleh ibu untuk membeli telur setengah kilo di warung. Setengah kilo berarti 1/2 seperti itu. Jadi pecahan, kalau anak-anak nggak bisa ngitung pecahan, jadi susah buat kayak tadi ya, setengah kilo telur itu seberapa? Ya kan jadi nggak ngerti ya. Jadi setengah kilo itu berarti dari 1 kilo yang dibagi 2. Oh, pintar sekali. Sudah ngerti semua? Sudah. Sebelum itu ada ini ya, maksudnya pecahan ini bisa udah ada dari Al-Quran, maksudnya sudah di, memang kita harus belajar pecahan gitu ya. Pecahan ini bisa untuk sedekah ya, tadi Ustazah sudah bilang setengah dari uang saku bisa disedekahkan. Kenapa? Karena ada di surat itu ya, Saba ayat 39 yang artinya gimana? Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baiknya memberi rezeki. Ya, Quran surat Saba ayat 39. Jadi apapun yang kamu keluarkan, kamu sedekahkan, baik itu setengah dari uang saku, baik itu sepertiga dari uang saku, baik itu 1/4 dari uang saku, pasti Allah akan menggantinya. Ustazah punya cerita dari Abdurrahman bin Auf. Jadi dia adalah sahabat Nabi yang ini sangat kaya. Jadi dia itu pedagang kaya, pembisnis ya. Bisnisnya sangat maju. Jadi dia dulu itu punya setiap itu ya, kalau mau berdagang kemana, pasar, itu rombongannya selalu memenuhi jalan. Saking ramenya ya, saking ramenya dia bisnisnya dia. Terus suatu saat ternyata dia kan setelah masuk Islam, dia ternyata dikucilkan, disiksa sama sekelompok orang yang dulu berteman sama dia karena bukan Islam ya. Terus dia diusir sampai hartanya dihabiskan, diambil, dirampas, dirampok. Dia pergi, dia hijrah tanpa membawa apa-apa, cuma pakai sehelai kain yang dia pakai aja. Padahal dia dulu orang yang sangat-sangat kaya ya, orang yang mempunyai banyak uang, tapi dia tidak pernah sombong. Terus dia dermawan itu selalu berbagi ya, jadi selalu berbagi. Setelah itu, setelah dia hijrah, ternyata dia nggak punya apa-apa tuh. Ada sahabat Nabi yang bilang ke dia gini, kamu mau setengah dari hartaku tak kasihkan ke kamu, karena ini bentuk apresiasiku, soalnya kamu sudah masuk Islam. Disitu, oh enggak, coba tunjukkan aku aja jalan menuju pasar. Di sini di mana sih pasarnya? Kamu nggak mau beneran? Ini setengah hartaku boleh loh buat kamu. Kan dia, padahal dia saat itu butuh nggak sebenarnya? Butuh kan? Akhirnya dia malah ditunjukkan ke pasar. Dan waktu di pasar dia nggak punya uang tuh. Akhirnya dia lihat ada kakek-kakek yang menjual cangkul tapi belum laku. Setelah itu si Abdurrahman bin Auf tadi itu bilang, kakek boleh nggak cangkul ini aku bawa semuanya, tetapi aku tidak bisa membayarnya saat ini. Nanti aku bayar setelah cangkul-cangkul ini terjual habis. Akhirnya kata si kakeknya, oh iya boleh nak, boleh. Akhirnya dibawa sambil dia mencari lapak atau tempat yang kosong, maksudnya yang bisa buat dia jualan gitu. Ternyata ada tuh tempatnya strategis, pokoknya udah pasti rame nih kalau tempatnya di sini. Ternyata dia bilang, berapa pak sewa lapak di sini?
ambilin aja, pakaiin aja gitu. Dia kan orang kaya juga. Terus dia bilang, boleh nggak saya tolong belikan saya tanah ini, nanti uang kamu yang untuk beli tanah ini saya ganti setelah saya mempunyai uang jadi tanahnya tadi mau dia petak-petak untuk orang jualan, jadi mau dijadikan pasar baru. Jadi kan pasar lamanya tadi mahal kan, dia ingin di setiap tanah yang dia beli tadi mau dikasih petak-petak, dikasih harga sewa jika yang berjualan di situ sudah mendapat untung. Nah kalau tidak mendapat untung dia tidak usah bayar. Jadi bayarnya itu seikhlasnya. Misalkan nanti kalau sudah ada yang nempatin dan dia laris ya, jualannya rame, dibayar seikhlasnya. Nah nanti uang yang dikumpulkan tadi mau dibayar untuk si temannya tadi yang sudah membelikan tanah. Tapi ternyata si temennya itu bilang, udah nggak usah, ini tanah untukmu aja. Jadi pokoknya kamu pakai, kamu gunakan tanah ini gimana yang kamu mau. Ternyata setelah dia petak-petakkan, akhirnya banyak pedagang yang dari pasar lama yang tadi nggak bisa beli nggak bisa sewa lapak tadi, dia pindah semua ke pasar baru. Ternyata pasar barunya jadi ramai sekali karena ya tadi mereka udah harga sewanya murah, jika untung aja. Kalau yang nggak untung ya udah dia tetap jualan di situ. Akhirnya dia jadi seorang yang kaya lagi. Tetapi nggak sampai di situ. Setelah dia kaya, dia tetap menginfakkan atau mensedekahkan sepertiga hartanya digunakan untuk teman-temannya yang berumat muslim ya, sama-sama beragama Islam, untuk membayar hutang. Jadi ketika ada saudaranya yang seiman tidak bisa bayar hutang, dia bayar, dia kasih sepertiga hartanya untuk melunasi hutang-hutangnya saudara-saudara seimannya tadi. Setelah itu sepertiganya lagi dia sedekahkan untuk jalannya Allah. Jadi untuk ya udah pokoknya dikasih-kasihan sampai Rasulullah itu kayak bingung, kamu ini selalu mensedekahkan, apa tidak meninggalkan uang di rumah, maksudnya uang untuk istri dan anaknya gitu kan. Tapi dia bilang, saya malah lebih banyak saya tinggalkan di rumah daripada untuk berbagi. Kenapa kok bisa bilang gitu? Karena menurut saya berkeyakinan bahwa setiap yang saya keluarkan, setiap yang saya berikan ke orang lain atau orang yang membutuhkan, pasti Allah akan mengganti. Jadi dia nggak akan takut dia miskin ketika dia berbagi atau bersedekah. Soalnya Allah pernah bilang gini, biasanya orang yang kaya akan sulit berjalan ketika nanti di akhirat untuk melewati jembatan itu. Tapi akhirnya dia kan takut, aku orang kaya nanti gimana caranya kalau biar kakiku ini nanti untuk melewati pas jembatan itu. Akhirnya Rasulullah bilang, bersedekahlah. Insya Allah setelah bersedekah kakimu diringankan untuk melewati jembatan itu. Jadi amal perbuatan baiknya akan diberatkan sehingga dia nanti lolos dengan lancar di jalan menuju surga. Jadi anak-anak nggak boleh pelit ya kalau untuk bersedekah. Boleh sepertiganya, boleh seperduanya, boleh 1/3-nya sesuai kemampuan. Ya menurut saya kalau tadi ya Abdurrahman bin Auf tadi, karena dia pedagang yang sukses ya, jadi dia nggak takut untuk ya tadi aja dia bawa sehelai kain aja berani, dia bisa bangkit, dia bangga. Dia akhirnya diganti nggak sama Allah rezekinya, padahal dirampas semuanya sama kaum sebelumnya. Tapi dia tetap berusaha dan nggak minta-minta. Memang nggak, tadi pada dikasih loh, kamu tak kasih setengah dari hartaku untuk kamu. Tapi dia nggak mau, dia tetap maunya berjualan. Maksudnya ya itu tadi, karena berjualan itu ternyata dia diganti sama Allah lebih-lebih, malah dia punya tanah ya tadinya nggak banyak. Iya, ini kampungnya laris ya, karena dia jual di pasar barunya tadi. Akhirnya dia kembalikan ke
sudah sangat banyak sekali. Ya, itu cerita dari pecahan, ya kan? Pecahannya di mana tadi? Ada yang tahu? Iya, dari sepertiga hartanya, setengah dari hartanya tadi yang akan disedekahkan. Sudah ya, sudah di penghujung pelajaran ini. Kok udah ngantuk ini ya? Oh, enggak ya? Oke, sekarang Ustazah mau tanya sih, apa pelajaran yang kita dapat hari ini? Pelajaran apa? Materi tentang apa? Pecahan. Anak-anak sudah mengenal pecahan ya? Pecahan itu ada bagian atas dan bawah. Siapa yang tahu bagian atasnya? Pembilang. Bagian bawahnya? Ya. Jadi sudah paham semua? Sudah. Oke. Sekarang angkat semua tangannya. Tangan ini ya. Oke. Sekarang beri nilai Ustazah sesuai yang kamu mau. Seadanya ini bintang ya. Bintang berapa? 1. Wah, bintang 10. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Jangan lupa anak-anak belajar di rumah. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya mengenai pecahan senilai ya. Jadi setelah kalian sudah mengenal pecahan, minggu depan kita belajar. Pertemuan depan ya, bukan minggu depan. Pertemuan depan kita belajar tentang pecahan senilai. Oke? Kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Tetap semangat belajar, tetap harus sehat semuanya, karena kalau nggak sehat kita nggak bisa ketemu lagi ya di kelas ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.